persilangan. Ya, itu penyimpangan semu hukum Mendel ini adalah suatu bentuk persilangan yang dapat menghasilkan hasil fenotik berdasarkan hukum Mendel. Jadi ini tuh kenapa disebut juga dengan penyimpangan semu? Karena sebenarnya hukum Mendel ini masih berlaku dalam pola pewarisan, hanya terdapat sedikit kelainan akibat sifat-sifat yang unik. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini ada macam-macamnya. Yang pertama ada atavisme. Ada yang tahu nggak atavisme apa? Nggak tahu. Nah, atavisme itu adalah interaksi antar gen yang berbeda alel dan dapat menghasilkan keturunan yang berbeda dengan induknya. Contohnya itu kayak jenis jeger ayam nih. Pasti udah kayak enggak asing lagi dong kayak gini. Iya, Bu. Ya. Terus jadi salah satu fenomena atavisme ini adalah bentuk pada jeger ayam yang pertama kali diperkenalkan oleh Peterson ya. Terus yang kedua itu ada jadi kalau atavisme itu interaksi antar gen, kalau epistasis ini adalah penyimpangan semu hukum Mendel di mana satu gen itu dapat menutupi dan mengarahkan ekspresi gen. Jadi gini, kalau epistasis itu menutupi kerja gen, nah kalau hipostasis itu yang dikalahkan oleh jadi kalau epistasis itu menutupi kerja gen lain, kalau hipostasis itu dikalahkan oleh epistasis. Tuh. Contohnya itu ada di nah ini Bu Aisyah makan. Ih, nggak boleh makan loh. Itu makan. Ini udah makan. Iya, Aisyah nggak boleh makan. Kan masih pelajaran. Iya bisa nih. Nih kalau atavisme itu contohnya pada jeger ayam, kalau epistasis ini pada labu ini loh, sama ini gitu. Terus yang ketiga ada polimer. Jadi polimeri itu adalah penyimpangan semu hukum Mendel di mana satu sifat itu dipengaruhi oleh banyak gen. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus dipengaruhi oleh gen lain. Gitu. Contohnya adalah pada kedelai. Jadi warnanya banyak itu. Nah, yang ketiga yaitu ada yang keempat itu ada kriptomer. Jadi kriptomeri itu contohnya ada pada bunga-bunga ini. Nah, kriptomeri ini juga nggak bisa berdiri sendiri, harus ada gen lainnya. Terus yang kelima itu ada komplementer. Komplementer ini contohnya di bunga ini juga. Nah, di sini nanti Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Berapa Bu? 5. Iya, jadi dua-dua. Jadi dua-dua. Jadi ada enggak? Cuma bisanya 4 kelompok, Bu. Iya, Bu. Oh iya, yang kedua nggak ada ya? Yang 3 nggak ada. Oke, bisa berhitung aja. Alhamdulillah. Jadi berapa
1, 2, Iya. 3, 4. Masih tak? Ayo silakan berkumpul. Siapa 4? Tiga. Susti. Pasti bergabung bersama Askun. Yeay. Malah dia masih keluar ke Apa itu? Kali ini kita harus menang. Cayu lah, suruh ngapain Bu? Nah, mana ibunya sih? Oh itu deh. Itu kemana sih? Apa? Sini suruh. Mendengarnya Iza kan apa ya? Mana ibunya? Bentar. Bu, kok Iza makan bu? Kok ibunya bisa? Kan berarti ada berapa kelompok tadi? 5, 4. Berarti kelompok 1 itu atavisme. Kelompok 2 itu epistasis hipostasis. Cuma apa Bu? Dari 5 Nah, ini. kelompok 4 ya, kelompok 3 polimerik, kelompok 5 kriptomerik. 4. Kriptomerik. Itu nanti kalian ngapain? Apa sih keterkaitan? Misal kelompok 1 apa sih keterkaitan atavisme ini dengan penyimpangan semu? Mana? Yang lainnya juga sama gitu Bu. Hah? Keterkaitan sama tentang penyakit. Itu penyakit aja. Ini kita bisa pakai Empat dulu. Ibu kalau kelas tuh tadi tuh ada boy. Aku kan main Ada boy. ini ibunya Riwo. Entah di mana tadi itu. Aduh. Dari apa? Itu Bu. Ini. Nah. Ini nomor 1 mana? Kelompok Sini. kelompok 4 kriptomerik dan Ya. apa Bu Ada tadi soalnya? soalnya? Disuruh? Di sini ada tuh keterkaitan. Enggak tahu ngapain. Di situ ada contoh soalnya. Oh ini. ya? Mana? Kamu jadi Nah ini yang orientasi terhadap masalah itu kalian keterkaitan gambar berikut dengan penyimpangan semu komando itu apa sih? Tuh sana. Keterkaitan semu komando itu apa? Apa Bu? Gambarnya, gambarnya. Aduh enggak. Enggak ada buruan itu. Jadi macam-macam jenis ceger ayam sama penyimpangan sebagainya dari makanan itu apa sih keterkaitannya sama penyimpangan semu komando? Kok di situ deh? Ada berapa dari soalnya? Ada 3. iya cuma itu. Jadi itu tuh kayak kelompok gitu loh. Yang bukan apa itu? Iya bukan namanya. Udah. Biasa kalau tak kelompok kan. Nah, yang itu juga. Allahu Akbar. Mau Bu? Iya dong. Oke Bu, saya kira Semangat, katanya semangat. mana? Ini dia berarti. Yang nomor berapa? 1. Jadi itu keterkaitan itu sama penyimpangan semu komando berapa? Itu apa? Kamu kenapa nangis? Yang ini tuh terkaitan juga. Ya. Sama hubungan dari penyimpangan itu terkaitan sama hubungannya. Iya, semua sama. Tapi kan itu kalau kelompoknya itu kan beda gambarnya. Kalau itu sama semua. Di mana tulisnya Bu? Iya di samping itu nggak apa-apa, di belakang juga di belakangnya juga.
depan ya. Iya Iya loh. Gak boleh gitu. Iya Bu. Tuh. Gen dominan lain. Aku ini nih aku. Itu tadi Belum bunyi ya, belum bunyi. boleh bacain kalau Oh, sebenarnya. Ayo kalian ayo. Udah Bu. Udah Bu. Berarti dua soal kan di apa dibaca? Dua soal kan ya? Oh, ini juga. Ya kan kita aktivisme. Oh, jadi kok satu. Udah. Udah. Kelompok 4 mau duluan. Satu dulu lah. Kan selesai dulu. Di mana-mana Nah, satu awal. Dan kita udah duluan. Aku kan Bu, kasih poin plus. Iya, siapa dulu? Satu dong. Satu dong Bu. Selesai duluan poin plus. Bareng-bareng kan Tapi yang baca cepetan dari aku sih. Aku kasihnya Ibu. Ini yang ini aja kalau Cepetan Ella kalau satu lama cepetan. Ibu mau ngomong. Mau ngomong. Enggak apa-apa. Ayo. Ya udah. Ya udah. Kelompok satu atavisme atau bentuk jengger ayam karena kemunculan kembali karakteristik yang pernah hilang. Bukan emang itu enggak. Dia mana ngertiin emang. Ini juga Yang pertama ini Bu yang bacain pernah aja ini apa ini? Satu-satu. Oke, yang pertama sering kata jengger. Di macam-macam jengger merupakan salah satu contoh penyimpangan semu yang biasa disebut dengan atavisme. Oke, terus. Terus yang untuk bunga ini beragam warna bunga, ini kan ada warna ungu, ada ungu pink gitu ya, sama warna putih. Kita simpel aja. Warna bunga linaria disebut penyimpangan semu cryptomeri. Ya, terus. Terus untuk yang atavisme ini terkait dengan bentuk jengger ayam kemunculan kembali karakteristik yang pernah hilang. Sifat yang kembali dikatakan penyimpangan karena menghasilkan apa ini? Fenotip yang tidak terlihat pada Kami mau kedua. Kedua itu kan epistasi dan protestif pada lampu ya. Terus pada lampu ini keterkaitan Sama ngapain? yang bangunnya warnanya berbeda dari prediksi Hukomender. Tentunya kan di Hukomender itu prediksinya warnanya hijau semua, tapi Ya, di lampu ini dia berbeda karena Udah. Yeay. Terus udah. Bu izin KM. Oke. Mau kapan lagi boleh? Tiga kok. Nah Bu, ini kan yang pertama ini ya. Jengger ayam. Sama ini kan sama. Jadi pewarisan sifat ini tidak terlalu mengikuti pola sederhana karena hasilnya tidak sesuai dengan segregasi. Terus yang contoh gambar apa namanya? Ini kan Yang itu apa? Ini kan ayam ini gimana nih? Ini aku jelasin ya. Ya. Gambar ini cuma adanya lebih dari 2 bentuk jengger ayam, bangun, terus pea, dan single. Ini merupakan contoh epistasis dan interaksi gen. Ya, Kalau yang linaria itu dia menunjukkan interaksi gen komplementer Bu. Terus kemudian yang ketiga ini polimeri. Nah, hubungan sama penyimpangan semu ini, penyimpangan dari rasi hukum Mendel ini apa sih? Penyimpangan dari rasi hukum Mendel. Kemudian ada interaksi antar sel. Kemudian ada efek kumulatif. Nah, dari efek kumulatif ini semakin banyak gen yang hadir, semakin kuat ekspresi sifat yang dihasilkan. Nah Bu, ya menang. Kita menang Bu. Ini Apa mulai ya? Empat yang pertama. Sendiri kah? Ayo pilih baca. Bacain yang pertama Bu. Jelasin. Oh iya. Ya, Jadi kami dari kelompok 4 ya akan menjelaskan tentang kriptomeri. Yang pertama itu Nah, jadi jengger ayam itu ada 2 gen alel Bu. Ya. Yang pertama itu P dan R. Nah, mereka tuh merupakan penyimpangan semu hukum Mendel, yang mana fenotip yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh interaksi gen. Nah, yang kedua kita
dominannya itu tersembunyi atau tidak mengekspresikan diri karena tidak ada gen dominan lain yang mendukungnya. Itu kriptomeria, Bu. Oh gitu, oke baik. Sudah. Oke, terima kasih. Yeay. Oke, jadi kan semua masing-masing udah mengerjakan materi tadi. Jadi keterkaitan antara gambar-gambar tadi itu adalah untuk mengilustrasikan bagaimana sih pewarisan sikap itu. Gitu. Jadi gitu. Tadi siapa yang dapat atavisme? Aku, Bu. Atavisme contohnya apa? Cengger ayam. Cengger ayam. Terus ada yang epistasi contohnya? Siapa tadi yang dapat epistasi Sayur. Keluarannya KM Tadi. dua-duanya. Iya. Terus yang dapat polimeri? Atun. Apa tuh? Itu kacang. Kacang. Terus kriptomeri siapa? Aku itu, Bu, contohnya bunga linearia marokana. Terus yang komplementer? Ada, cuma berkelompok. Oh, iya. Nah, jadi kesimpulan pada pelajaran kali ini yaitu ternyata banyak sekali penyelangan dan keberagaman di makhluk hidup ini, gitu ya. Iya, Bu. Baik, itu saja. Mungkin dari Ibu itu saja. Udah pada lapar? Iya, Bu, lapar banget. Iya, ini udah siang banget ya. Makasih Mbak. Baik,